Pemirsa, pembangunan Pelabuhan Benoa oleh pihak Pelindo 3 memasuki fase baru. Pelindo 3 akan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Benoa yang sempat dihentikan karena merusak lingkungan. Desain baru Pelabuhan Benoa yang ramah lingkungan pun telah disepakati pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pelindo 3. Pembangunan Pelabuhan Benoa oleh pihak Pelindo 3 memasuki fase baru. Pelindo 3 akan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Benoa sesuai rekomendasi Gubernur Bali dan telah disetujui oleh beberapa menteri diantaranya Kementerian Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN. Benoa berada di antara dua negara, yakni Australia dan Singapura, sehingga saat kapal krus melaksanakan perjalanan dari Australia ke Singapura, Pelabuhan Benoa menjadi lokasi yang strategis untuk kapal krus melakukan turnaround penumpang. Lokasi Benoa berada di tengah Indonesia, sehingga sangat berpotensi untuk menjadi home port dan mendukung destinasi wisata di wilayah barat atau wilayah timur Indonesia. Home port merupakan pelabuhan induk atau tempat awal kapal pesiar atau cruise ship untuk melakukan trip seperti aktivitas home port yang meliputi naik turun penumpang, bongkar muat bagasi, naik turun kru, dan muat logistik. Kemudian spotting facilities untuk home port meliputi supplier kebutuhan cruise. Turnaround port merupakan pelabuhan-pelabuhan tujuan yang disinggahi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Aktivitas turnaround adalah pertukaran penumpang. Adapun keuntungan bagi masyarakat apabila Pelabuhan Benoa menjadi lokasi turnaround dan home port adalah penumpang kapal pesiar tinggal lebih lama di Bali sebelum dan sesudah naik kapal. Peningkatan tingkat hunian kamar penyedia akomodasi dan peningkatan sales toko souvenir dan restoran. Jumlah wisatawan juga meningkat karena kapal pesiar akan lebih sering singgah dengan lebih banyak rute tersedia. Peningkatan kunjungan ke wilayah lain di Indonesia menjadi rute tujuan dengan Pelabuhan Benoa sebagai home port. Pembangunan Pelabuhan Benoa dimulai pada tahun 2017. Pembangunan ini dilakukan setelah penetapan rencana. Ada 3 tahapan pembangunan Pelabuhan Benoa yang dilakukan secara paralel. Tahapan pertama adalah pengerukan alur dan kolam. Kedalaman alur dan kolam yang awalnya 9 meter dan dilakukan pengerukan menjadi 12 meter. Hal ini dilakukan mengingat kapal-kapal besar yang bersandar di Pelabuhan Benoa cukup besar. Selama ini kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Benoa yang berukuran di atas 240 hanya mampu berlabuh di luar. Ketika kapal tersebut akan menurunkan penumpang harus menggunakan bantuan dan hal ini tentu akan membuat penumpang yang sudah berusia lanjut tidak nyaman. Ada 3 tahap program pembangunan yang kami laksanakan secara paralel di Pelabuhan Benoa. Yang pertama pengerukan alur dan kolam, di mana sebelumnya kedalaman daripada alur dan kolam itu drapnya cuma 9 meter. Sekarang kita lakukan pengerukan agar bisa menjadi 12 meter. Kenapa kita lakukan itu? Karena keinginan kapal-kapal besar, kapal pesiar yang besar untuk sandar di Pelabuhan Benoa itu cukup besar. Jadi selama ini kapal-kapal yang berukuran di atas 240 mereka hanya labuh di luar. Jadi ketika mereka akan ke terminal penumpang kita, mereka harus naik thunderboat. Jadi itu sungguh tidak nyaman, khususnya untuk para wisatawan yang sebagian besar adalah penumpang-penumpang yang sudah usianya sudah cukup umur lah. Di tahun 2019, tepatnya 17 Maret untuk kali pertama 2 kapal besar bersandar di Pelabuhan Benoa dengan penumpang 1.500. 2 unit kapal ini adalah kapal Insignia dan kapal Azamara Quest. Di tanggal 17 Oktober lalu, untuk kali pertama pasca pengerukan alur dan kolam, kapal Explorer Dream bersandar dengan panjang kapal 268 meter dan bobot kapal mencapai 75.338 ton. Dan untuk pertama kali di tahun 2019 ini, pada tanggal 17 Maret, kita bisa menyandarkan 2 kapal sekaligus dengan ukuran panjang 181 dengan penumpang kurang lebih 1.500 yang masing-masing sandar di Pelabuhan Benoa kita untuk pertama kali. Dan kemarin di tanggal 17 Oktober pun untuk pertama kali pasca pengerukan alur dan kolam ini sandar kapal dengan panjang 268 meter
dengan lebar 32 meter, dengan penumpang kurang lebih 1.600 yang turun di Pelabuhan Benoa untuk melakukan kunjungan ke destinasi wisata yang ada di wilayah kita di Pulau Bali. Saat ini Pelindo 3 di Pelabuhan Benoa sudah sejak lama menjadi lokasi turnaround port dan harapannya dengan penyediaan fasilitas yang lebih baik, Pelabuhan Benoa bisa menjadi home port sehingga lebih bermanfaat untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Bali. Pelabuhan Benoa terbagi menjadi beberapa dermaga. Pertama, dermaga timur memiliki panjang 340 meter kali 20 meter, kedalaman kolam 12 meter, dan peruntukannya kapal penumpang domestik, kapal cruise, bongkar muat barang general cargo, dan peti kemas. Kemudian dermaga selatan memiliki panjang 206 meter kali 21 meter, kedalaman kolam 12 meter, dan peruntukannya adalah kapal distribusi curah cair. Dermaga barat memiliki panjang dermaga 150 meter kali 8 meter, kedalaman kolam 3 meter, dan peruntukannya adalah zona perikanan. Kemudian yang kedua, kita juga membangun terminal penumpang internasional, di mana ini merupakan suatu kebutuhan yang memang sudah kita perlukan sekarang, di mana kalau dulu terminal penumpang kita itu hanya menampung untuk 900 orang. Kemudian itu menyulitkan mereka ketika mereka melakukan penurunan atau penaikan bagasi. Dan kita sekarang sedang membangun terminal penumpang internasional dengan kapasitas untuk 3.000 penumpang. Dan untuk pertama kali juga di Benoa itu sudah bisa dilakukan turnaround port, artinya pertukaran penumpang. Ketika penumpang kurs itu mau pulang ke negaranya, mereka turun di Pelabuhan Benoa dan naik pesawat menuju pulang ke negaranya. Begitu juga sebaliknya, ketika dari negaranya mereka naik pesawat, mereka naik cruise dari Pelabuhan Benoa, itu mereka bisa lakukan di Pelabuhan Benoa. Pelabuhan Benoa juga dipercantik dengan ikonnya yaitu bunga cempaka yang merupakan bunga khas Bali dan harum, serta membuat Pelabuhan Benoa menjadi hijau. Perluasan pembangunan Pelabuhan Benoa ini diperkirakan selesai pada Maret 2020 dan terminal penumpang internasional bisa dioperasikan. Yang ketiga, beautifikasi. Beautifikasi ini adalah untuk mempercantik Pelabuhan Benoa dengan ikonnya, seperti gate depan dengan ikon bunga cempaka yang merupakan bunga khas Bali yang harum. Itu kita jadikan ikon di Pelabuhan Benoa. Kemudian kita mempercantik Pelabuhan Benoa dengan membuat Pelabuhan Benoa menjadi pelabuhan yang green atau hijau, di mana di depan areal Pelabuhan Benoa itu atau di tengah-tengah Pelabuhan Benoa itu kita membangun ada mini amphitheater dan lain-lain sebagainya untuk menampung kegiatan-kegiatan khususnya berkaitan dengan supporting kapal cruise. Perluasan pembangunan Pelabuhan Benoa ini akan berdampak positif. Penumpang kapal cruise lain merupakan wisatawan kelas menengah ke atas. Diharapkan peningkatan wisatawan bisa menumbuhkan perekonomian di Pulau Bali dan memberi multiplier efek seperti pemicu untuk berkembang dan tumbuhnya UMKM di Bali. Karena penumpang kapal cruise itu adalah rata-rata penumpang dengan kelas menengah ke atas, sehingga ketika kita harapkan mereka berkunjung ke destinasi wisata kita, ketika mereka melakukan adventure, kuliner, shopping, dan belanja di UMKM kita itu akan menumbuhkan perekonomian khususnya di destinasi wilayah kita di Pulau Bali. Setiap bulannya selalu ada kapal cruise yang berlabuh di Pelabuhan Benoa dan pada bulan-bulan tertentu seperti awal tahun dan akhir tahun. Volume kunjungan kapal cruise menjadi lebih tinggi. Biasanya pada awal tahun dan akhir tahun, jumlah kunjungannya semakin tinggi. Pada Februari 2020 mendatang, kapal terpanjang akan bersandar di Pelabuhan Benoa yaitu kapal Radiance of the Seas dengan panjang 293 meter. Jumlah penumpang mencapai 2.501 orang. Secara grafik itu rata-rata kunjungan mereka itu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian di Oktober, November, Desember. Jadi di triwulan 1 dan triwulan 4. Kenapa seperti itu? Ketika di luar musim dingin, mereka baru berkunjung ke Bali. Kapal cruise itu sudah menschedulkan untuk datang itu 1 tahun sebelumnya. Kadang ada yang juga yang 2 tahun sebelumnya mereka sudah menschedulkan untuk datang ke Pulau Bali, berkunjung ke tempat-tempat destinasi wisata di Pulau Bali. Kami setiap tahun juga melakukan promosi terkait dengan kunjungan kapal besar ini ke Miami, khususnya untuk memasarkan
pelabuhan kita dan juga destinasi wisata kita, sehingga mereka tahu update perkembangan pembangunan kita itu seperti apa, sehingga mereka tertarik untuk datang ke ke Pulau Bali. Pelindo 3 dalam kesempatan ini menyiapkan lahan seluas 1 hektar yang nantinya diperuntukkan sebagai lahan melasti untuk masyarakat Pedungan pada khususnya dan Denpasar pada umumnya. Pelabuhan Benoa selain melayani kapal internasional juga melayani kapal domestik. Adapun kapal yang melayani rute domestik adalah kapal motor AWU, rute NTT, Bima Waingapu, ND Kupang Kalabahi, Sabu, Rote Larantuka, serta rute Surabaya dan Kumai. Kemudian kapal motor Binaia, rute NTT, Waingapu, Pelabuhan Bajo, Bima, Makassar, Awirangi, Bongtang. Selanjutnya kapal motor Leuser, rute NTT, Bima, Labuhan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Makassar, serta Surabaya. Dan kapal motor Tilongkabila, rute NTT. Direktur Utama Pelindo 3, Doso Agung menyampaikan bahwa pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian, Pelindo 3 telah menyiapkan zona curah cair, curah kering, dan peti kemas guna mendukung program tol laut pemerintah untuk percepatan distribusi barang melalui jalur laut.